Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos, kembali lagi dengan saya Zia Ahmad Zakaria. Kali ini saya akan mengundang teman saya, sahabat saya. Mohon maaf agak sedikit telat, beberapa menit, 5 menit ya. Coba saya akan undang. Mudah-mudahan sudah on ya. Bentar. Kang Eko. Selamat datang Mas Eko. Halo, Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Barusan iya Pak ya. Mohon maaf barusan saya habis beli buku dulu jadi agak telat 5 menit. Wah, ini mantap. Belajar ya. Gimana Pokoknya kabarnya? selalu belajar dimanapun lah ya. Iya ya. Pencitraan Mas Oh, Eko. iya. Saya suka juga. Saya suka beli buku, cuman saya memang kurang suka baca buku. Jadi banyak belinya tapi kurang bacanya. Oh Hmm. gitu. Ya. Kalau misalkan lagi ini Mas Eko, kalau misalnya lagi sadar baru baca buku gitu. Hmm, Kita benar mainnya benar. pas Ya, sadar kan. benar. Kita Hmm. santai aja Mas Eko ya. Siap, siap. Alhamdulillah sekarang saya bisa bisa berkomunikasi ya. Hmm. Alhamdulillah ada beberapa kawan saya juga yang di Tasik ternyata sekarang jadi masuk ke komunitasnya Mas Eko ya, kayak Ya, Adin gitu Mas ya. Adin. Itu baru beberapa Mm-mm. minggu ini ya sampai di Jogja, Mas Adin. Oh gitu. Hmm. Iya, S1-nya kan di Suryalaya beliau gitu kan. Mm-mm. Kalau saya S2-nya di Oh, di ya. sana. Oke, oke. Mm-mm. Alhamdulillah lah Hmm. kita bisa berstatus ya. Gini Mas Eko, Hmm. kita ngobrol santai saja ya Mas Eko. Hmm. Saya juga bakal banyak gali apa ilmu dari Mas Eko juga ya. Sekarang kegiatan Mas Eko apa aja sih Mas Eko? Kegiatan sekarang sampai tadi malam saya masih hipnoterapis. Sampai tadi malam ya, karena klien baru pulang jam setengah 11-an itu. Berarti saya sampai tadi malam eh, jadi hipnoterapis ya. Tapi sampai siang tadi, sampai hari ini detik ini saya masih jadi seorang suami untuk istri saya. Tapi istri saya nggak pakai jilbab, jadi ada di depan saya. Oh Hmm, gitu. jadi nggak bisa masuk frame. Jadi papa Ya, muda ya Papa Muda Mas ya. Eko ya. Judulnya Papa Muda. Karena pembicaranya 2 minggu ini nanti Iya, Papa Muda ya. iya. Saya Dua. papa Oke. muda, dua-duanya juga termasuk saya juga papa muda. Sama Papa Muda. Mungkin gini, Mas Iya. Kang Zia, Eh, mungkin kita share hmm, dulu, mungkin saya ajakin teman-teman ya, mungkin biar mungkin bisa jadi lebih rame boleh, 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 boleh. Silakan, silakan, sambil silakan, kita silakan. ngobrol. Kita sambil jalan aja nanti. Iya. Alhamdulillah Mas Eko lah. Mm, Saya dapat info juga gitu kan. Oh ini anak muda luar biasa nih. Kan yang lain saya lihat dari struktural Prahipti kebanyakan orang-orang dewasa dan ini jadi ketuanya di Jogja lagi gitu kan. Luar biasa. iya, karena Di antara dia mm, eh, perwakilan ya mungkin ya, itu karena gimana ceritanya Mas Eko? perwakilan Prahipti yang di Jogja, karena waktu itu pembentukan eh, paguyuban di Jogja hipnoterapis itu, yang untuk kota Jogja itu cuman saya sama Mas Erik Siregar, itu ketua Oh. provinsi DIY. Mm, Nah, itu karena beliau jadi mm, provinsi DIY, makanya yang kota tinggal saya. Jadi saya yang dijadikan ketua untuk kota Jogja. Seperti itu. luar biasa. Hmm, udah Ya saya. saya wah lihat lihat dari struktur juga wah ini masih muda di antara ketua-ketua yang lain gitu sih Hmm, gitu. oh iya juga sih ya. Ada satu namanya Mas Iya Imam, itu baik muda. ketua Ada. yang dari
Bantul kalau nggak salah, Kabupaten Bantul itu Hmm. juga masih muda. Itu malah lebih muda dari saya 1 tahun Hmm. atau 2 tahun. Hmm, Hmm. Iya, oh masih daerah Jogja juga ya mm-mm. Bantul ya. satu satu provinsi Hmm. kita. Kalau saya dulu di ya satu provinsi ya. Waktu saya dulu diwakilin sama Binana sama Adrian tuh. Adrian Oh, kan masih muda tuh. ya ya ya. Dia juga sama gitu lah kalau di Tasik saya eh, banyak lah kalau anak-anak mudanya gitu kan. Nih, oke, berarti yang paling fokus sekarang kan saya lihat nih, saya sempat bingung mau pakai tema apa gitu Mm-mm. kan. Pak Seko tuh hipnoterapis ya, NLPer iya, kemudian apalagi pariwisata iya. Kata saya tuh ini diborong semua gitu kan. Sampai saya bingung gitu kan. Karena memang dasarnya apa ya? Ya dulu awalnya di dunia kuliner ya saya. SMK saya aja di Oh dulu. kuliner. Jadi memang hobi saya, kuliner itu hobi saya. Hobi makan dan hobi masak gitu. Soalnya ada orang yang hobi makan aja tapi nggak hobi masak. Mm-mm. Nah, kebetulan saya hobi masak dan hobi makan. Nah, kemudian pariwisata karena saya memang suka. Tapi sebenarnya jurusan pariwisata bukan Mm-mm. mengarahkan saya kepada passion pekerjaan tertentu sekarang ini, tapi lebih ke arah karena saya suka hobi itu jalan-jalan itu. Mungkin itu. Dalam hal Hobi jalan-jalan. pekerjaan dan pembelajaran saya lebih refer ke arah hipnoterapis dan dunia pikiran karena itu adalah ketertarikan saya dari kecil, dari semenjak SMP dulu lah itu pertama kali kenal hipnotis kan gitu. Hmm. Berarti sekarang lebih fokus di bagian hipnoterapinya, Mas Eko. Bidang hipnoterapinya karena sedikit banyak memang hipnoterapi dimanfaatkan untuk apa ya pekerjaan saya di dalam dunia training ya karena memang sebenarnya kalau bisa bilang ya pekerjaan saya lebih ke arah trainer gitu cuman memang trainernya kan latar belakangnya adalah NLP dan hipnotis hanya saja di dalam pandemi ini Hmm. memang untuk job-job training memang sangat kurang ya apalagi yang in-house itu. Oh iya hmm. iya iya benar-benar. Tapi masih ada menerima private kayak gitu, Mas Eko. Private masih memang kurang daripada yang pandemi ya tapi masih jalan terus Iya iya. setiap bulan pasti ada. Mm, mm. Itu saya lihat juga Mas Eko bikin kayak itu komunitas atau gimana Mas Iya, Eko terakhir tuh yang komunitas. kemarin yang saya lihat Komunitas hipnotis IHI Jogja. hipnosis ya. Jadi komunitas hipnotis Jogja itu memang Itu komunitas yang saya bentuk bersama teman-teman agar sebagai wadah mm, praktisi-praktisi hipnotis yang ada di kota Jogja. Jadi tidak harus dari peserta pelatihan saya, tapi dari peserta pelatihan siapapun trainer yang ada di Jogja yang ingin gabung ke komunitas, saya siapkan wadahnya itu bersama teman-teman. Jadi kan biasanya orang belajar hipnotis itu kan ini ya kurangnya sharing, kurangnya saling tukar pendapat. iya betul. Jadi tidak ada wadah di Mm, situ. Orang cuman belajar hipnotis cuman itu aja, tidak berkembang. Akhirnya ya kita bentuk komunitas hipnotis Jogja agar kita punya wadah sharing seperti itu. mm, mm, mm. Luar biasa. Hmm. Saya waktu ke sana, waktu ke Jogja, ke Solo tuh udah waktu SMA sih, waktu setelah SMA ya pernah berapa hari gitu, 10 hari. Kemudian waktu pelatihannya Mas Kris tuh, saya juga pernah gitu kan. Jadi apalagi Mas Eko katanya sering ya ke rumahnya Pak Kris ya, Pak Krisna. Pak Oh, Krisnamurti. Pak Krisna ya. Hmm. Dulu tahun 2017 itu kan saya kebetulan pengen ngurusin event-eventnya beliau. Jadinya selama sekitar 1,5 tahun itu event-eventnya khususnya di NLP Trainer itu saya yang IO-nya. Jadi beberapa event di Jogja, Solo, Surabaya itu saya yang urusin itu. Sampai ada beberapa Hmm. bisnis Pak Krisna yang saya diminta untuk ikut, terus saya gabung. Dan di situ waktu ke Tangerang ya otomatis saya harus tinggal di rumahnya karena diminta Pak Krisna udah nginep di rumah saya aja ya udah saya nginep di rumah beliau. Oh, malah kebetulan sekali karena saya baru sedang mencari guru yang memang bisa ditiru mulai dari kebiasaan sebangun tidur sampai dia tidur lagi. Saya pengen tahu kehidupan seorang
Pak luar. Krisna ya, motivator ya, 5 motivator terbaik waktu ya. Jadi saya pengen tahu di situ, wah jadi Iya, dapat iya. kesempatan yang luar biasa di situ. Luar biasa Hmm. banget nih. Ini bagus nih. Itu usia berapa tahun Mas Eko bis, apa Hmm, ikut Pak Kus? Pak Kris itu saya ikut waktu saya masih 2017 itu saya em, setelah saya lulus S1 kok itu udah lulus, kemudian saya sambil menunggu Hmm. saya mau daftar S2, saya ngerjain eventnya Pak Krisna dulu. Hmm. Setelah saya selesai ngerjain event-eventnya Pak Krisna, Hmm. baru setelah itu saya lanjut S2. Itu di 2017 kalau nggak salah. Oke, 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 siap. Jadi 2016 akhir sampai Oke, siap. 2018 awal. Keren. Hmm. Nah gini, Mas Eko Hmm. berarti sekarang kan fokus di bidang hipnoterapi, berarti ada paguyubannya, ada apa, ada komunitasnya, ada yayasannya juga. Mas Eko bikin yayasan juga di sana. Kalau bentuk yayasan sih sebenarnya belum ya, cuman bentuknya masih sekedar komunitas ya, Hmm. komunitas hipnotis Jogja. Kalau paguyubannya sekarang Hmm. gabung ke Prahiti DIY ya, Daerah Istimewa Hmm. Yogyakarta. Jadi kita Iya. kumpul jadi satu. Cuman selama pandemi ini memang kita hanya apa namanya Zoom ya, Zoom Meet, dan belum diadakan pertemuan offline Hmm. lagi karena ya masing-masing sekarang punya kesibukan atau mencoba satu challenge baru untuk dirinya karena mumpung ada kesempatan pandemi ya, bukan bersyukur atas adanya pandemi, tapi mumpung ada pandemi kan sesuatu kebiasaan itu terbentuk sesuatu hal yang baru yang misalnya bisa menantang diri, men-challenge diri untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalau saya anggap seperti itu, bukan Betul, mereka betul. tidak mau kumpul, tapi mereka men-challenge dirinya untuk melakukan hal yang berbeda. Bagi saya seperti itu. Ya Hmm. betul, betul, luar biasa ya Mas Eko ya. Nah, kemudian kapan nih Mas Eko mulai, kan awalnya kan waktu SMK di kuliner. Hmm. Wah, ini berarti jadi papa yang luar biasa nih ya. Kadang mungkin suka masak ya di rumah Ya, ya. ya begitulah. Atau sebaliknya lebih sering lebih sering Mas Eko atau istri yang suka masak nih? Sementara ini istri mungkin lebih sibuk daripada saya ya. Di depan saya istri saya. Nah, istri saya lebih sibuk, jadi saya lebih banyak di dapur. Jadi lebih sering Oh, nyiapin. lagi. Tapi kan memang itu Oh, luar sebenarnya biasa. kewajiban suami ya, bukan kewajiban istri ya, menyiapkan makanan ya. Iya, betul. Itu kewajiban suami, Hmm, Pak Eko, betul. Tapi kewajiban istri cuma satu, yaitu nurut sama suami, gitu doang. Iya. Jadi kalau suami belum nyuruh, itu masih kewajiban suami, Mas Eko. Ya, wah. Sampai kita nyuruh ya. Sayangnya saya nggak begitu suka Oh nyuruh-nyuruh istri. iya. Eh, Itu ilmunya saya dapat dari Soalnya siapa saya itu? kan Kang ngambil, Asep dulu. oh Hmm. Kang Asep Harga nih. Ya, Kang Asep bilang bahwa ya Kan semua pemenuhan kebutuhan itu adalah tanggung jawab suami gitu. Jadi kalau misalnya betul, betul. istri menganggap itu bukan sesuatu kebiasaan dia ya tidak bisa dipaksakan menjadi kebiasaan baru. Itu kata Kang Asep ya. Iya, itu betul, Mas. Kebetulan saya juga S1-nya hukum keluarga. Hukum keluarga. Wah, keren. Hukum hukum keluarga Nah, S-nya gitu kan. Cuman S2-nya yang nyeleweng, Mas. oh ya. S2-nya ambil apa sih kemarin? Oke, Saya sempat baca. eh, psikoterapi psikologi Islam, ilmu tasawuf. Oh ya, ya. Gitu. Itu dosen saya Pak Kang Asep Narogan Hmm, itu. ya. Oke, lanjut lagi Mas Eko ya. Berarti oke, kan awalnya di bidang kuliner, Hmm. kemudian kapan suka di bidang terapinya? Apakah waktu SMK-nya, pas waktu SMK, atau misalnya lulus lulus SMK, kapan itu mulainya? Jadi awal mula saya ya itu sebenarnya saya suka di dunia sulap, magic, apa hiburan sulap Oh, ya. awalnya Di magic dulu. awalnya itu dari SD saya sudah suka main sulap ya. Biasanya sih beli alat sulap dan dimainkan ke teman-teman. Cuman waktu itu ya cuman sebatas teman yang kenal karena Hmm. waktu itu percaya diri itu masih dibina ya. Tapi setelah SMP saya lihat Iya, di iya, iya. TV-TV waktu itu Romi Rafael ya. Itu kok sepertinya ini Iya, iya. keren ini apa namanya dengan ilmu pikiran. Jadi waktu SMP itu saya sudah baca
apa namanya, buku-buku gelombang otak dan sebagainya itu saya sudah baca di waktu SMP saya itu. Sejak SMP. Ya, jadi tahun Luar biasa. 2005 ya sekitar itu, saya nggak hafal tahunnya banget. Intinya waktu SMP. Terus kemudian Hmm. eh, Hmm. saya main apa itu? Street ya, street hipnosis atau hipnotis komedi lah, Hipnotis. hipnotis yang lucu-lucuan kayak di TV lah. Sampai SMA saya Iya, masih iya, main iya, dua iya. itu, sulap dan masih magic itu, Sulap sulap sampai sama hipnotis hipnotis. street lah ya. Terus tapi di SMA itu karena kesibukan saya cukup banyak, karena waktu itu kebetulan saya termasuk siswa perwakilan DIY untuk lomba masak tingkat nasional. Jadi saya agak melepaskan diri dari dunia Luar sulap biasa. sama dunia hipnotis itu. Nah, itu cukup lama dan saya SMK SMK ya. itu fokus ke dunia kuliner karena Hmm. ajang perlombaan Kuliner. perwakilan DIY untuk lomba nasional. Terus setelah itu lulus kuliah saya masuk di perhotelan lagi. Di situ kebetulan ketemu sama orang-orang yang cocok Hmm. hipnotis itu, belajar hipnotis. Wah, cocok ini. Ya, saya jadi belajar lagi, tertarik lagi di Nah, situ. Tapi sudah tidak konteksnya ke komedi lagi gitu. Lebih ke arah lagi ya. penyembuhan, yaitu hipnoterapi. Akhirnya disitulah belajar hipnoterapi, akhirnya kenal NLP dan coaching dan sebagainya, ilmu-ilmu itulah. Jadi waktu kuliah itu Mm-mm. baru berkembang pesat belajarnya, keingintahuannya lebih banyak waktu kuliah. Mm. Waktu kuliah itu Hmm, ya. Mm-mm. Berarti ini akhirnya lebih nyaman, akhirnya nyaman di bidang hipnoterapi ini ya, Mas Eko ya ya. nyaman. Walaupun Oke, sebenarnya ini oke. pekerjaan Ada. yang nggak boleh, ini ya, hipnoterapis itu pekerjaan yang tidak boleh berharap bahwa pekerjaannya lancar. Kalau pekerjaannya lancar Ya. artinya berharap bahwa banyak pasien ya, banyak klien-klien ya, banyak klien-klien datang ke kita. Banyak Jadi kita nggak boleh berharap bisnisnya banyak lancar ya. klien-klien gitu. Iya, iya betul Mas Eko, betul. Itu kadang-kadang itu jadi dilema bagi Hmm. kita ya sebagai seorang hipnoterapis. Tapi gini Mas Hmm. Eko, kalau misalkan saya sih, kalau misalnya klien kita sembuh, sorry, kalau misalnya kita nggak berharap kalau dia itu balik lagi ke kita. Tapi Hmm. kalau misalnya apa, dia kembali lagi, kemudian pas balik lagi dia nganter pasien yang lain, klien yang Oh, lain gitu Mas Eko. jadi anu ya, word of mouth ya. Berarti berarti dia udah Oh sembuh ya. gitu. Dan nanti klien kita yang mencari kaki-kaki yang banyak agar agar ikutan acara kita atau pelatihan ataupun jasa kita ya. Iya betul, nah, Mas Eko saya sepakat ya. Oke. Masalahnya hipnoterapi belum ada di BPJS Mas Oh Eko. iya, hipnoterapi belum Ya, masuk di BPJS. Semoga ya sebentar lagi ya dengan adanya belum masuk. asosiasi-asosiasi yang mengurusi hipnoterapi, kita sudah diakui, semoga sebentar lagi masuk di BPJS. Amin, insya Allah mungkin Mas Eko. Oke, ada nggak tokoh inspiratif yang memotivasi Mas Eko gitu kan, sehingga Mas Eko bisa seperti ini gitu. Tokoh inspiratif bagi saya sih semua guru-guru saya ya jadi inspirasi bagi saya. Cuman memang yang apa ya, terlampau deket ya salah satunya Pak Krisna, karena sampai sekarang pun kita masih Tapi apa chatting ya. masih Nah, kontak masih ya. kontak. Dulu yang mengawali banyak perubahan di dalam hidup saya itu Pak Gobin Vasdev. Itu salah satu Oh, trainer iya. juga dari apa Bali ya. Aslinya lahir di Surabaya, cuman tinggal di Bali. Nah, itu Pak Gobin Vasdev itu banyak apa ya, menyembuhkan saya dalam hal di masalah-masalah mental saya sendiri pada waktu itu, karena itu awal-awal saya belajar hipnoterapi saya ketemu Pak Gobin, jadi eh, terobatinya banyak lewat situ. Itu salah satu inspirasi saya. Oh Dan gitu. karena Pak Gobin juga saya jadi Hmm. vegetarian 7 tahun ini gitu. Vegetarian. Cuman setelah menikah saya memutuskan untuk tidak vegetarian lagi. Makasih. Uh, Luar biasa Mas Eko. Itu 7 tahun vegetarian ya. karena kalau saya masih vegetarian takutnya istri susah nanti kalau misalnya mau masakin saya. Bingung nanti mau masak apa. Iya. Oke.
sekarang boleh buat teman-teman barangkali yang mau bertanya sama Mas Eko, silakan sambil kita berjalan nanti kita akan bacakan ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ini juga nanti diupload di apa channel YouTube saya juga ya Mas Eko ya. Oke. Oke. Oke, siap. Eh Mas Eko, kalau menurut Mas Eko ini kan masa pandemi ini, Hmm, masa pandemi. Nah, survive menurut Mas Eko itu apa sih? survive ya. Apalagi sekarang Oke. hmm, Oke. sekarang nggak apa setiap semua ada beberapa kayak perusahaan yang apa libur atau yang lainnya sorry ada yang bangkrut dan lain-lainnya juga kan dan jujur aja sebenarnya kalau saya kan di Tasik memang kerjasama sama Dinsos sama Dinkes memang banyak banget sekarang yang mengalami depresi Mas Eko Hmm, gitu. ya ya. Halo. Survive ya. Jadi survive bertahan hidup ya. Hmm. Kalau menurut saya Hmm. gini, karena eh, kalau misalnya kita bahas tentang survive bertahan hidup ala manusia ya, kalau kita bahas secara sedikit ke Hmm. arah religi ya, berarti manusia itu bertahan Iya, hidup iya, dengan cara manusia berarti kan. Nah, manusia perbedaan manusia dengan iya, betul. makhluk lainnya itu seperti ini. Misalnya kita tahu apa ya, cicak ya, cicak. Cicak itu dia bertahan hidup ketika Iya, dia cicak. dikejar sama kucing, dia melakukan apa itu namanya, memutuskan ekornya gitu. Itu adalah cara bertahan hidup dia, yaitu Iya. memutuskan ekor itu dari diri si cicak itu, atau bunglon yang merubah warnanya. Artinya dia melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan. Si bunglon pun tidak bisa memutuskan ekornya karena memang kodratnya bertahan hidupnya dengan cara dia merubah warnanya agar menghindari predator itu. Kalau saya bagi manusia itu, yang setahu saya dari guru-guru saya dulu ya, manusia itu perbedaannya dengan hewan adalah akal. Jadi cara bertahan hidup manusia ya bagi saya dengan menggunakan akalnya. Jadi ketika orang sudah Hmm. putus asa dan tidak mau menggunakan akalnya, ya akhirnya orang itu tidak bisa survive gitu. Ketika dia tidak bisa menggunakan akalnya untuk berpikir tentang apa yang harus dilakukan kemudian, oh berarti di situ dia sudah berhenti menggunakan sisi manusianya. Dan di dalam akal kita bisa punya fungsi yang bermacam-macam. Kita bisa mengkreasikan sesuatu yang baru, kita bisa berpindah dari satu step ke step yang lain. Ada orang yang di PHK kemudian dia tetap menyesali, terus tetap pesimis, terus tetap apa namanya, malah tambah mencaci memaki perusahaannya karena mengeluarkan dia. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena penyelesaian masalah manusia adalah menggunakan akalnya. Artinya dia harus mencari sesuatu yang baru tanpa merendahkan yang sebelumnya. Dan ketika dia menggunakan akalnya, baru akan bisa mengkreat sesuatu yang baru. Dan syarat menggunakan akal itu kan, kalau kita masuk di dunia hipnosis ya, bawah sadar itu kan mungkin bisa dibilang fungsinya banyak. Tapi kalau kita hanya terkungkung terhadap Hmm. satu fungsi saja di dalam pikiran bawah sadar, yaitu emosi, tapi terlalu terhadap emosinya, ya bagi saya akal jadi sudah tidak Hmm. berfungsi lagi seperti yang seharusnya. Jadi bagi saya survive di Hmm. dalam dunia yang sekarang ya, dari dunia yang tidak bisa diduga-duga ini, kita harus bisa menjalani kehidupan dengan yang memang apa namanya, berubah-ubah. Walaupun misalnya hari ini kita masih bisa kerja, besok kita belum tahu kita bisa kerja atau tidak. Dalam dunia hipnoterapi pun, dalam pandemi awal itu hipnoterapi sangat vakum ya di dunia hipnoterapi. Apalagi kalau saya di Iya. kota Jogja, itu pandemi awal di 2000 kemarin, tahun 20 ya. 2020 bulan Maret ya, bulan Maret sampai Awal. Juni kalau nggak Iya, salah, iya. itu kan vakum sama sekali, tidak ada aktivitas di dalam profesi saya, di dalam bidang training maupun di dalam bidang terapi. Otomatis saya harus mencari pergerakan baru, dan kebetulan keahlian saya yang lain adalah di dunia kuliner. Akhirnya saya buka apa itu, warung kecil tapi hanya online, GoFood dan GrabFood. Itu saya sempat buka di awal-awal itu karena ingin juga membuktikan kepada, waktu itu sih egonya adalah saya ingin membuktikan kepada rekan-rekan dan tim saya bahwa kalau kita nggak bisa lepas dari dunia kita sebelumnya di dalam keadaan yang tidak
bisa diduga-duga ini ya kita akan kalah. Tapi kalau misalnya kita coba survive betul menghadapi betul betul. apa yang nantinya ada dengan cara kita mencoba mengkreasikan apa yang kita punya sekarang ini, entah bidang apapun itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ya kemarin ini sebenarnya di sini masih ada banner banner bekas bekas saya kemarin jualan ya. Bekas saya jualan. Jadi ada saya jualan apa Hmm. itu? Sup, tom yum, terus ramen, kemudian nasi goreng dan sebagainya, nasi kebuli dan sebagainya. Itu saya sempat beralih ke situ dulu gitu. Kemudian ternyata Hmm. setelah saya survive di situ, kemudian pekerjaan ada yang manggil. Kebetulan di pertengahan tahun kemarin ternyata Ya. salah satu universitas swasta memanggil saya kembali karena saya diminta untuk menjadi dosen. Akhirnya sampai semester kemarin saya masih menjadi dosen Alhamdulillah. itu. Tapi ternyata ketika keadaan berbalik lagi, ternyata tidak membuat saya apa namanya nyaman dan ada yang bisa saya olah lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari dunia pendidikan universitas. Saya coba lagi untuk mengcreate sesuatu yang baru dengan hipnoterapi dan mungkin ada beberapa agenda yang tidak bisa saya share sekarang ini. Mungkin nanti di Instagram saya ada Ya, ya, beberapa ya. agenda itu. Siap, 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 siap. Oke, luar biasa. Berarti menurut Mas Eko ya survive itu yang pertama kita punya akal gitu kan. Jadi harus kayak selama ini kita hidup harus menjalani kehidupan kita. Jangan sampai waktu terus berjalan Mm-mm. ya. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita putus asa seperti itu ya Mas Mm-mm. Eko ya. Luar biasa. Ini luar biasa memang. Inilah bagusnya banyak apa skill tuh ya Mas Eko ya. ini ini banyak banyak skill tuh jadi kita punya beberapa apa ya eh, Mm. planning yang harus kita bisa karena kita punya skill tambahan itu. Nih Mas Eko nih, saya kemarin juga sempat berpikir nih Mas Eko, apakah nggak pusing misalkan ini katakanlah Mas Eko banyak mendalami beberapa skill, katakanlah apakah itu kuliner, apakah itu di pariwisata, apakah itu di magic, ataukah itu di hipnoterapi, apakah tidak ya bagaimana itu membagi waktunya Mas Eko Em, antara skill-skill tersebut. apa ya? Mungkin gini karena saya mungkin Kang Zia juga tahu bahwa otak kita bisa fokus terhadap mungkin fokus ke 4 hal sekaligus ya. Lebih dari itu mungkin memang Iya ada betul. beberapa orang yang bisa fokus itu. Selama saya masih menjaga pikiran saya untuk Hmm. fokus ke 4 hal saja, itu bagi saya masih mampu gitu. Karena di bidang perform misalnya hipnoterapi maupun magic itu hanya menjadi satu bagi saya menjadi satu bidang yaitu entertain. Jadi kita bagaimana caranya mengentertain dan cara entertainnya nanti terpecah jadi hipnotis ataupun sulap. Bagi saya itu jadi satu. Kemudian di dalam dunia saya yaitu dunia apa sulap gitu, dunia sulap dan hipnotis jadi satu ya. Kemudian ada dunia kuliner ya. Dunia kuliner itu adalah dunia yang memang hobi saya dan saya suka create sebuah masakan yang bagi saya itu gimana caranya bisa menghipnotis orang dengan rasa satu masakan itu. Jadi bagi saya konsennya itu. Jadi itu Luar juga ada biasa. hubungannya dengan hipnotis bagi saya. Jadi itu nggak terlalu berat mikirnya gitu. Kemudian di dalam Oh bidang iya, iya. apa ya hipnoterapi atau pengobatan itu pengobatan walaupun Hmm. fokusnya ke arah pengobatan klien tapi ilmunya tetap satu. Jadi fokusnya juga masih sama dengan yang awal. Kemudian di dunia pariwisata, pariwisata itu sebatas hobi ya, hobi yang membuat saya nyaman untuk berkeliling, traveling dan sebagainya. Jadi bagi saya sih itu bukan pekerjaan sih itu, nggak usah dipikirin sama sekali bahkan kadang ya. Ya udah kalau mau kemana ya udah jalan kemana gitu. Kadang saya tidak usah memikirkan hal itu karena Ah, iya, di iya. dalam bidang pariwisata saya paling mentok cuman apa ya, jadi guiding, konsultan untuk merencanakan pariwisata. Bagi saya itu cukup mudah karena memang kuliah saya di bidang itu. Jadi itu kayak nggak dipikir lagi. Kemudian di kegiatan di rumah paling apa ngurusin TPA dan kebetulan apa namanya tahun ini saya tidak jadi pengurus karena saya pindah daerah. Jadi saya nggak bisa ngurusin TPA saya lagi, ya sudah apa namanya Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi saya juga ya sudah saya memutuskan untuk istirahat dulu. Malah sama takmirnya dicalonkan jadi ketua takmir tapi sebenarnya saya nolak gitu. Cuman
Ya sudah lah, paling nanti nggak ada yang milih karena saya tidak domisili di sini dan selalu aktif di masjid sini gitu. Nah, jadi bermacam-macam itu Hmm. bagi saya kalau misalnya saya menganggap semua itu bukan pekerjaan, itu sebagai sebuah kesenangan hobi saja ya sudah nyaman-nyaman saja. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa itu Hmm. sebagai sebuah pekerjaan yang memberatkan. Bagi saya cuman saya yakin apa yang saya kerjakan dengan saya nyaman selama ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu akan apa namanya? Membantu saya. Misalnya saya sekarang ada keluarga sekarang ya, semua apa yang hobi pun yang saya lakukan ya insya Allah akan memenuhi kebutuhan saya untuk saya menafkahi keluarga saya. Hmm. Bagi saya sih nyaman-nyaman aja. Yang Iya, penting iya. berarti kuncinya apa ya? Nyamanlah dengan apa yang kalian lakukan. Cintai apa yang kalian lakukan dan lakukan apapun yang kalian cintai agar membuat kehidupan ini tidak merasa seperti ujian dari Tuhan. Karena satu kejadian Benar, itu benar. ujian ataupun sebagai sebuah tantangan itu adalah pilihan kita. Kita menganggap ujian ya mungkin akan jadi berat. Iya, Apalagi menganggapnya sebuah azab wah jadi berat. Tapi ketika iya. kita menganggapnya sebagai sebuah latihan maupun tantangan ya akan seru-seru aja kehidupan ini. Gitu Kang Zia. Iya, betul, betul. Luar biasa nih Pak Seko. Jadi intinya adalah ada istilah ya, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar Hobi yang gitu kan. Nah, dibayar. kalau kita udah menganggap bahwa benar nggak, Benar-benar. hobi yang dibayar gitu kan, apalagi kan, kalau misalnya kita oh ini hobi saya ternyata menghasilkan juga kan Hmm. gitu. Misalnya Mas Eko hobinya adalah sharing dengan orang lain ya. Pada saat kita hobi ya nggak begitu banyak mengharap apakah itu harus ada income ke kita kan gitu, tapi ya kalau ada ya alhamdulillah kan, luar biasa seperti itu ya Mas Eko ya. Ya begitu. Tadi. Berarti itu sama seperti pengelolaan pikiran ya Mas Eko, atau gimana menjadi lebih positif gitu atau gimana Mas Ya Eko? lebih positif aja bagi saya sih dunia ini sudah cukup sangat sangat cukup baik bagi saya dan Allah pun sudah memberikan seluruh anugerahnya kepada saya dan apapun setiap detik saya bernafas pun sudah merupakan kenyamanan bagi diri saya. Jadi ya apalagi sih yang saya harapkan dari dunia ini sebenarnya kan ya ini hanya menjalani supaya semakin nyaman aja sebenarnya. Dan misalnya seperti ini, kalau saya menghadapi tadi passion atau pekerjaan yang dibayar tadi, kan sebenarnya walaupun kita nggak dibayar pun tetap kita Eh, merasa senang, itu kan keren itu. iya, Jadi iya, benar. kalau misalnya contohnya Iya. tadi malam saya menangani klien dan kebetulan klien itu ternyata lebih banyak memberikan pengalaman bagi saya dan itu saya dapat pelajaran luar biasa tadi malam ini. Mungkin lain waktu saya share. Cuman di dalam hal ini Iya, iya, siap. sampai detik ini pun saya nggak tahu dia sudah transfer atau belum dan saya nggak pernah ngecek. Jadi pelatihan pelatihan yang 2 minggu lalu saya adakan itu 16 peserta itu saya nggak ada satupun yang saya cek Eh, ininya, nggak ada yang saya cek sebenarnya di apakah sudah masuk atau belum, nggak terserah mereka mengaku bahwa masuk tapi sebenarnya belum bayar pun saya nggak tahu, tapi bagi saya itu menyenangkan ya sudah jalanin aja. saya saya ngobrol sama Mas Eko jadi ingat sama Pak Asep Heragani sama Pak Kris Oh nih. ya, guru-guru saya itu ya. Serius, serius, serius. Apalagi Pak ya, iya Pak Pak Asep Heragani kadang-kadang kalau ada saat ada klien ya, mau mau ini mau apa mau bayar tuh udah buat masjid aja gitu. Iya. Eh, Karena memang kalau sudah Ya nyaman ya ampun. ya sudah itu yang dibutuhkan. Insya Allah Iya. rezekinya mungkin bisa jadi ketika kita nolong klien itu bukan dari kliennya rezekinya, tapi setelah dari klien itu nanti kita akan dapat rezeki yang lain yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Hmm. Iya, luar biasa ya Mas Eko ya. Ini orang-orang yang tidak mengkhawatirkan masa depan. Planless ya, ada planning ya. Iya, iya Hmm. gitu kan. Jadi gini, Mas Eko ya, betul ya. Waktu dulu saya pernah ada, guru saya juga pernah bilang ya, yang menyebabkan galau itu dua hal Mas Eko katanya. Yang pertama mengkhawatirkan masa depan dan menyalahkan masa Oh lalu iya. gitu. Nah, eh, nah memang itu yang jadi hambatan kita juga, yang selalu mengkhawatirkan masa depan. Aduh, apalagi pandemi seperti ini kan Mas Eko nya. Aduh, saya harus di PHK nih, atau misalnya kemarin saya kan pernah bikin katakanlah kafe tuh Mas Eko waktu awal bulan bulan Februari.
hanya bertahan lama selama 8 bulan, dan memang pandemi kan, memang lebih besar pacak daripada tiang. Memang di sisi lain sebagai manusia saya juga sama Mas Eko ada kayak aduh mengkhawatirkan ini kan modal nggak gede nggak sedikit juga gitu kan, lumayan gede gitu kan, ada sifat mengkhawatirkan. Mungkin Mas Eko ada tips bagaimana supaya kita tuh nggak mengkhawatirkan masa depan tuh Mas Eko, kayak gimana sih menurut Mas Eko? Oke. Jadi apa namanya? Masalah itu memang selalu terjadi di dalam masa lalu dan masa depan ya, karena masa lalu akan tersimpan satu apa namanya trauma, penyesalan dan sebagainya, itu letaknya di masa lalu. Tapi di masa depan itu ada kecemasan, ada kekhawatiran. Padahal Allah itu sudah cukup baik bagi kita untuk merasa agar kita menikmati masa sekarang dan melakukan apapun yang diperintahkan sama Allah ya. Jadi kalau tulisan di belakang saya sebenarnya sudah saya tulis di belakang ini, kelihatan atau enggak ya? Atau kebalik ya? Past, now and future. Terbalik ya? Oh, saya ini masih muter Mas Eko. Oh, masih muter ya? Gambar Mas Eko. Oke, nggak apa-apa. Jadi di tulisan di belakang saya ini sebenarnya ada tulisan past, now sama future. Tapi past dan future-nya dicoret gitu. Karena itu mungkin pernah lihat di kontennya Pak Krisna bahwa kita tidak harus mengkhawatirkan masa lalu dan apa namanya, kita tidak harus menyesali masa lalu dan tidak harus mengkhawatirkan masa depan, karena sejatinya orang itu bisa hadir saat ini untuk menikmati hari ini ketika kita benar-benar merasakan bahwa apa karunia atau rasa syukur apa yang kita dapatkan hari ini. Kadang orang terlalu terfokus kepada masa depan atau menyesali masa lalu sehingga dia lupa bahwa masa sekarang ini dia bisa nikmati itu. Tidak semua orang bisa ada di titik ini. Perusahaannya bangkrut, ada yang orang perusahaannya bangkrut, tapi keluarga masih utuh. Ada yang sebenarnya keluarga sudah enggak utuh gitu, tapi tidak disyukuri bahwa apa yang dia miliki sekarang itu sudah jauh lebih baik daripada orang lain di luar sana. Anggaplah misalnya seperti ini, ketika di rumah Anda memiliki satu kulkas saja, itu bisa dianggap Anda lebih kaya, mungkin Anda termasuk 50% orang yang lebih kaya daripada 50% yang lainnya. Ada yang bilang kalau misalnya Anda punya TV, kulkas, peralatan perabotan rumah tangga, itu Anda termasuk di dalam 30 atau 20% orang terkaya di Indonesia misalnya. Berarti kan sebenarnya kekayaan Anda itu lebih daripada 70% orang Indonesia yang lainnya, yang kadang itu tidak disyukuri oleh orang-orang itu. Akhirnya mengkhawatirkan sesuatu hal yang sebenarnya ada orang yang lebih mengkhawatirkan daripada diri dia sendiri gitu. Kalau dianggap sebagai menilainya kekhawatiran itu. Tapi kadang kalau kemarin ada teman saya yang melakukan sosial eksperimen, ternyata ada orang gelandangan yang merasakan bahagia. Ternyata selama ini dia itu nggak gila, dia hanya berkeliling, dia hanya nggak mau ngurusin dunia, dia tetap pengen menikmati dunia ini, walaupun ya mungkin orientasinya berbeda. Tapi ini orang ini nggak punya apa-apa loh, dia nggak punya makan buat hari ini aja, dia nggak punya makan, tapi dia kerjaannya cuman keliling aja, dia jalan sambil duduk kayak nikmatin matahari, cuman seperti itu kegiatannya. Berarti orang-orang seperti ini mungkin bisa dianggap tidak memiliki apa yang Anda harapkan, tapi dia sangat memiliki kekayaan, kebahagiaan dibanding Anda yang sedang memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam hidup teman-teman semua. Jadi yang penting jangan khawatir bahwa Tuhan selalu menjanjikan bahwa akan mencukupi kehidupan kita, rezeki tidak bisa tertukar dan masalah pun tidak bisa tertukar. Jadi masalah di dalam hidup Anda memang ditakdirkan khusus untuk Anda, yang memang Anda harus hadapi gitu. Tapi kalau Anda milih hadapin seperti Anda bermain game, kan ketika bermain sebuah game mengalami kesulitan tetap akan dilakukan kan. Di dalam kehidupan kan juga mengalami kesulitan, ya mau dilakukan atau menyerah aja, atau tinggal di pause atau dimatiin atau ganti game yang lain, ya itu terserah pilihan Anda. Tapi selalu nikmati setiap prosesnya, karena setiap proses itu selalu memberikan pelajaran yang berharga bagi diri kita. Kekhawatiran yang muncul itu hanya berkaitan dengan masa depan kita, tapi jangan lupa untuk membuat nyaman masa depan, kita harus tetap menikmati hari ini, rasa syukur kita, dan jangan lupa untuk tersenyum kepada dunia. Minimal walaupun kita nggak punya apa-apa di dunia ini, sedekah termudah kita adalah tersenyum kepada orang-orang. Jadi jangan
pasang muka cemberut atau nggak mengenakkan di depan orang lain sehingga apa namanya membuat orang lain nggak nyaman juga. Nah, betul betul luar biasa nih Mas Oke. Mas Eko, Mm-mm. ini asik banget ya. Asik banget kayak saya bener kayak kurang nih kalau kita ngobrol cuma 30 menit gitu Iya, kan. Kayaknya harus butuh lama gitu kan. iya. Nanti kita Wah, agendakan boleh, lagi. boleh. Insya Allah kita agendakan lagi. Ya. Nah, soalnya saya asik nih. Kalau misalnya saya ngobrol mungkin sama ya guru-guru kita, Mm-mm. Pak Azwar Gani atau misalnya Bang, itu asik banget gitu. Tapi kalau misalnya udah sama katakanlah sama-sama seusia lah gitu kan, ya Mm-mm. itu jauh lebih mengasihkan hati gitu. Karena pikiran kita masih satu koneksi ya. Dan Satu koneksi insya Allah gitu kan. yang dari tadi masuk juga paling berapa Oke, tahun di luar atas biasa. dan berapa tahun di bawah kita doang. Ya, Hmm. alhamdulillah Mas Eko gitu. Oke, mungkin ya, terakhir nih Mas Hmm. Eko nih, sambil kita apalagi di sini mulai agak mau Ya, maghrib ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini juga sampai bulan insya Ramadan Allah. sambil kita apa ngabuburit Oh Mas ya, Eko, insya ngabuburit. Allah masih Keren, keren. ngabuburit seperti ini. Hmm. Ini enak banget untuk ngabuburit gitu kan, nggak Nggak kerasa gitu. kerasa. Buka Tahu-tahu maghrib gitu ya. maghrib kan nggak gitu. Iya, iya. Kalau maghrib gitu kan kita nggak buka nanti. Oke, Hmm. ini terakhir Mas Eko. Ada pesan atau misalnya kata-kata inspiratif buat Mas Eko, buat teman-teman yang sedang bergabung di acara COS Curhat Online Sharing Session. Oke. Pesan-pesan buat Mas. Oke, jadi apa namanya? Mungkin kalimat pertama saya bilang gini, ketika kalian bisa mengucapkan, teman-teman di sana bisa mengucapkan bahwa masalah tidak akan menjadi masalah ketika tidak dipermasalahkan, kita sebenarnya tidak punya masalah sama sekali. Dan orang itu sebenarnya tidak punya masalah sama sekali. Hanya saja kita yang mencari masalah, akhirnya kita mempermasalahkan masalah itu sehingga menjadi masalah. Jadi jangan takut melakukan apapun ya. Jangan takut melakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Untuk melakukan percobaan baru memang butuh tenaga, kadang butuh upaya, kadang butuh dana, kadang butuh apapun. Tapi dengan tidak mencoba sama sekali Anda tidak tahu hasilnya seperti apa. Jangan takut terhadap kegagalan karena kegagalan itu tentang bagaimana cara Anda mengartikan kegagalan. Kalau Anda mengartikan kegagalan salah, maka akan salah juga nanti apa yang kalian akan lakukan. Berarti ubah definisi kegagalan menjadi kegagalan adalah gagal ketika mengartikan kegagalan sehingga gagal dalam menggagalkan kegagalan. Akhirnya. Jadi kalau kita mengartikan kegagalan aja sudah salah, kita akan menganggap bahwa kita sudah sampai di game over gitu. Tapi ketika kita menganggap bahwa kegagalan adalah sebagai pembelajaran bagi diri kita akan selalu menganggap bahwa apa yang kita lakukan selalu menikmati proses dan selalu belajar. Artinya buat hari esok yang akan lebih dengan pelajaran baru yang membuat kita nantinya akan bisa menghadapi kesuksesan di depan nanti. Jadi kegagalan yang kita pupuk itu akan membuat kita semakin banyak belajar sebenarnya. Itu, Kang Zia. Oke, Di sini sudah luar terdengar biasa dari Mas jauh Eko. azan maghrib ini. Udah azan maghrib, Alhamdulillah. alhamdulillah. Saatnya Saya buka buka puasa puasa. Mas Eko. Oke, makasih banyak. Makasih banyak Mas Eko. Mohon maaf saya udah mengganggu Wah, waktunya. Anda. Insya Terima Allah kasih. saya mungkin akan kirim buku ya. Nanti mungkin sebenarnya ini buat apa pranikah sih. Hmm, Ya nggak apa-apa lah buat buat saudaranya, buat oke, siapa oke. atau Mas Eko penasaran, oh ini gimana gitu Heeh. ya. Nanti mungkin kenang-kenangan dari saya hanya buku ini Rahasia Logika Cinta ya. Mudah-mudahan bermanfaat Mas. Terima kasih Kang Zia. Wah, terima kasih bukunya. Nanti Pasti saya akan baca oke. dulu sebelum saya pinjamkan ke orang lain. Oh Oh, gitu. terima kasih juga ya sudah Alhamdulillah, mudah-mudahan diundang di insya Allah. dalam ini COS. Jadi saya jadi apa Ya, namanya tersanjung diundang sama Kang Zia untuk gabung juga di apa sharing session ini. Jadi mungkin lain waktu kita bisa sharing dengan tema yang berbeda ya Kang Zia. amin, amin. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa tetap silaturahim. Alhamdulillah, meskipun ya adanya pandemi juga kan mungkin jadi pada kreatif kan kayak gini Hmm. misalnya kan. Saya juga berpikir, aduh apa yang bisa dilihat dari Prahiti? Oh iya adain Juminar gitu kan Hmm. kayak gitu. Mungkin kita sebagai anak kita apa nih? Oh kita mainnya IG itu ada juga kan yang sekarang apa
TikTok juga banyak yang bisa bukan cuma joget-joget Heeh. tapi bisa untuk jadi Iya motivasi juga. benar. Ini keren-keren nih anak-anak muda juga gitu Hmm. kan. Gitu ya. Siap, siap Kang Makasih Siap. banyak udah menginspirasi. Sama-sama Kang Siap. Mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu, kalau misalnya saya juga berkesempatan, saya juga banyak rekan-rekan juga di Jogja. Udah lama saya nggak ke Jogja. Oke. Terus terakhir saya kapan ya? Ya 2017 pas pas pelatihan Pak Kris waktu Hmm. dulu itu. Ya, ya. Ya, udah lama saya nggak main. Insya Allah kita main ke sana Siap, lagi. siap. Saya tunggu Oke. pokoknya di Jogja. Oke, oke, siap, siap, siap. Nanti diajak jalan-jalan ya Mas Siap Eko ya. ya. Biasanya orang orang pariwisata lebih tahu detailnya gitu Oh. kan dibanding dengan ya kita cuman travel biasa doang. Hmm. Oke. Oke, makasih banyak Mas Eko. Ya, Mohon maaf sama-sama. bila ada Kang kata-kata Siap. yang salah. Makasih banyak. Insya Allah kita akan agendakan lagi. Mungkin kita dicukupkan sekian dulu karena Hmm. sudah maghrib juga ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Kita tutup aja dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam, salam. Nah, Mas Oke, Eko, dadah. makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya buat teman-teman yang sudah ikut cos hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.